Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bakal berdiskusi soal apa sih makna ayat kursi dalam pandangan menurut kita, ya kan. Sebisanya soalnya kita tarafe mahasiswa saya acak-acakan. Kamu sing menyampaikan materi, engko kita diskusi. Aku dengan pikiranku, kamu dengan pikiranmu. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 255. Tafsir Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Dia hidup, kekal, dan terus-menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kekuasaannya apa yang di langit dan di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Wala yuhayituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, yakni kekuasaannya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Jadi apa sing mau maknai tentang ayat kursi? Kamu kan tadi dah memaparkan ayat gitu, dan arti ini. Terus saiki kita bakal bahas soal makna nih dalam ayat kursi apa sih? Kita pengen tahu. Aku bakal tanya, menurutmu maknanya ayat kursi itu apa sih? Monggo. Dari artikel yang saya baca, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepadanya, apakah ayat yang paling agung di dalam kitab Allah? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, sahut Ubay bin Ka'ab. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang pertanyaan tersebut, dan kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, ayat kursi. Lalu beliau mengatakan, engkau akan dilelahkan oleh ilmu, hai Abu Mundir, demi zat dan jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya ayat kursi itu mempunyai satu lidah dan dua bibir yang senantiasa menyucikan Al-Malik, yakni Allah, di sisi arsy. Oke, itu kan tadi kan menurut hadis ya kan. Tapi aku di sini ingin mencoba pakai akal, karena manusia kan dipunyai akal untuk berpikir ya kan. Bedanya kita sama hewan kan di situ. Jadi aku bakal pakai akalku nggih memaknai iki. Oke, yang pertama ya kan soal tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Kita bakal memaknai apa sih maksud dari tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Kayak misal pertanyaan gini, emang Allah itu satu-satunya Tuhan yang layak disembah, kenapa Allah itu menciptakan Tuhan-Tuhan yang lain? Menurutmu gimana? Dalam
dalam memaknai iku? Menurutku, Allah tidak menciptakan Tuhan-Tuhan yang lainnya, melainkan hanya makhluk-makhluknya, manusia-manusianya saja yang menuhankan mereka, sama makan menyembah patung. Padahal jelas-jelas patung itu gak iso nyapo-nyapo, tapi mereka percaya sing menyembah menyembah patung mau percaya lek iku Tuhan. Jadi sing menuhankan iku manusianya, bukan Allah yang menciptakan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Lah kan manusia kan ciptaannya Allah. Jadi secara nggak langsung Allah menciptakan Tuhan-Tuhan yang lain. Konsepnya bukan begitu, Mas. Jadi gini, Tuhan itu kan menciptakan makhluk. Tujuannya apa sih? Nah, makhluk itu diciptakan untuk menyembah Allah, bukan yang lainnya. Apabila ada yang lain, Tuhan yang lain selain Allah, itu hanya persepsi manusia saja, logika manusia saja. Seperti itu. Jadi, menurut saya, gak bisa dikatakan Tuhan, Allah menciptakan Tuhan-Tuhan yang lainnya, tidak bisa dikatakan seperti itu. Karena apa? Yang menuhankan itu loh, hanya manusia, bukan yang lainnya. Coba dinalar. Kalau patung bisa menciptakan hewan, bisa menciptakan tumbuhan, bisa menciptakan yang lainnya juga, nggak bisa kan? Oke, aku enek argumentasi meneh ya kan. Pertama kali makhluk sing diciptakne Allah itu kan kalam. Lah, kalam iki tugasnya katakanlah nulis takdir. Ket hari pertama dia diciptakan sampai pengakhiran, I don't know konteksnya iki nih, tapi sing jelas apa wae sing enek nek alam semesta iku wis ditulis nek kono. Contohnya iblis. Iblis itu kan aslinya kan Azazil. Dia itu juga termasuk malaikat. Mergo amalane sing luar biasa. Dia itu kan diberi akses untuk ke Lauh Mahfud kan. Dia nek kono gak sengaja ndelok bakal esuk enek malaikat sing nyeleweng. Dia ero akhirnya dikabarne kabeh nih malaikat dikumpulne dadi siji. Dia ndonga muga-muga diwe keselamatan kabeh. Malaikat sing ning kene iki ben gak nyeleweng. Tapi dia iku kan nganu lali gak ndongani dia dhewe. Sampai pada akhirnya ya kan manusia diciptakan, nah tenan justru DE sing nyeleweng. DE enggak, DE ingkar. Aku nek kene narik kesimpulan, aslinya kan semua itu enek takdire kan. Artinya sebenarnya agama Kristen, Hindu, Buddha sebenarnya sudah direncanakan dari awal, dan di situ juga enek ikut campur no. Allah itu juga ikut andil dalam semua apa yang terjadi di dunia ini. Nek emang tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, kenapa dia membuat agama yang lain? Kenapa dia menciptakan Tuhan-Tuhan yang lain? Dan kenapa dia mempusingkan manusia dengan semua pilihan-pilihan tersebut? Gini, kembali lagi ke permasalahan awal. Tadi kan ditanyakan kenapa Tuhan menciptakan Tuhan-Tuhan yang lainnya.
Kemudian jawabannya itu persepsi manusia saja. Nah, pertanyaan yang kedua ini, ada yang tertinggal tadi ceritanya. Iblis, setan, itu kan tadi ingkar. Dalam artian ingkar, itu mereka tidak mau tunduk kepada Adam, tidak mau menghargai Adam. Kemudian dia dianggap ingkar. Kemudian dalam cerita itu, Iblis meminta izin kepada Allah. Bolehkah saya mengganggu manusia, mengganggu iman manusia? Kemudian atas izin Allah, dia diizinkan, diperbolehkan untuk mengganggu iman-iman manusia. Nah, manusia kan diciptakan sempurna, makhluk sempurna, memiliki akal dan nafsu. Dari keturunan Adam dan Hawa, mereka ada yang memiliki iman dan ada yang tidak. Karena apa? Mereka mungkin saja, ini menurut saya ya, mungkin saja mereka terganggu oleh hasutan para setan. Kemudian yang beriman itu meneruskan, sehingga jadi umat-umat nabi-nabi terdahulu itu mereka memiliki iman, tetapi belum mengetahui, belum jelas sebenarnya siapa Tuhan mereka itu. Seperti itu. Titik fokusku iku di kalam. Jadi kalam kan sing nulis takdir. Semua yang ada di alam semesta iki disimpan nek Lauh Mahfuz. Dan cerita soal iblis itu cuma apa ya? Contoh ngono bahwa sebenarnya semua ini sudah diatur ngono. Kayak gitu. Yang juga bahwa secara nggak langsung sebenarnya Allah itu juga ikut andil ngono dalam menciptakan Tuhan-Tuhan yang lain. Sebelumnya mohon maaf, saya belum terlalu mengetahui tentang apa yang Anda tanyakan. Karena menurut saya Tuhan tidak bisa dijangkau dengan logika. Seperti itu. Sampai kapanpun kamu mencari, akan kesulitan. Maka saya tidak berani untuk menjangkaunya. Jika kita berpikir dengan logika, bagaimana bisa terjadi seperti itu? Tidak akan bisa, karena apa? Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Oke, kita kan tadi bahas cuma sepenggal ayat dari ayat kursi ya kan, cuma Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dalam sepenggal ayat tersebut kan konteks yang terkandung nek kuno kan tauhid. Tapi bukan berarti terus kita tidak boleh berpikir kritis. Toh kan niatnya itu kan game membangun jiwa spiritual. Kalau emang kita percaya ya kan tiada Tuhan yang disembah selain Allah, bukti ini apa yang salah dengan berpikir demikian? Sedangkan itu kadang kita sholatnya nggak paham, nggak harus apa sing disembah ngono mek, ya cuma sholat ngono mek, sujud rukuk dia cuma ngono, tapi esensi ini sholat iku nggak apa sih ngono. Emang kita pernah tahu orang kadang ae sing sholatnya nggak paham apa sing diwaca dalam sholatnya ngono, malah syukur-syukur kadang lali iki pirang rakaat. Bukannya nggak boleh berpikir kritis.
Tetapi yang dikhawatirkan kita akan nyeleweng gitu loh. Kita akan nyeleweng, terus imannya goyah, terus nggak percaya lagi. Sebenarnya seperti ini, kita membahas seperti ini, otomatis kita kan berpikir lain. Iya ya, kok bisa? Kok iso ngene? Kok iso ngono? Oh, berarti gak wajib dipercaya. Nah, iku loh Mas, jenenge wis murtad. Gitu. Yang dikhawatirkan seperti itu. Makanya jika kita belum benar-benar mengetahui tentang agama Islam, tentang Tuhan, tentang tauhid, jika kita benar-benar belum mengetahui tentang itu semua, lebih baik tidak usah membahasnya. Yang dikhawatirkan itu kita akan goyah imannya gitu. Apabila orang yang sholat belum tahu apa itu tujuan sholat, berarti itu belum benar-benar sholat. Seperti itu. Sholat itu kan ibadah. Ibadah tujuannya apa? Menyembah Allah. Terus nanti imbalannya apa? Pahala, surga. Gampangannya seperti itu. Pernah nggak sih kita itu berpikir sebenarnya makna hidup itu apa sih? Tujuan kita dilahirkan itu apa? Tuhan itu siapa? Cuma pertanyaan-pertanyaan kecil itu nek gelem mendalami iku maknanya dalam banget. Cuma kita itu nggak pernah terpikir sampai ke situ. Kita itu sadar gak sih? Kita itu cuma apa ya? Dimabukkan dengan teori-teori. Kita nggak pernah mencari potensi akal kita. Jadi ini akal kita ikut tumpul game berpikir kenapa sih kok bisa seperti ini, you know? Sebab akibatnya ki opo? Kan orang kan nggak tahu siapa dirinya, dia kan nggak tahu siapa Tuhannya, dan juga sebaliknya. Dan soal murtad atau enggak itu kan sebenarnya kan itu proses untuk menuju kesempurnaan. Kayak misal kamu nek nggak pernah salah, awakmu juga nggak pernah benar. Pada akhirnya jiwa kita aku nek emang salah, aku bakal kroso ngono. Kok aku jadi gini ya? Kok aku jadi gini ya? Apa sing salah? Coba aku benakne lah. Dan dengan kita mencari tujuan hidup, otomatis kita bakal paham, kita bakal iso memaknai, sopo sih kita, Tuhan iku sopo sih? Tujuannya kita dilahirkan iku apa, Pasti setiap manusia iku punya misi jiwa, ya. Tapi kita nggak pernah tahu apa itu. Soalnya yo kebanyakan kita nggak pernah mencari tahu. Nah, menurutku, bukannya kita dimabukkan oleh teori, tapi teori itu muncul kan mergo enek sebabe. Enek manfaate. Ngono. Sadurunge lahir teori kan mesti ana kejadian. Misalnya ngene. Wudu. Nyapa kok kudu wudu? Mergo dhewe kudu suci pas salat. Ngono kan. Lah apa langsung salat iku gak iso. Lah soalnya keadaan gung suci. Lah salat iku syaratnya kudu suci. Nah, iku contoh sebab akibat. Terus kemudian gini, lek sampean pengen ngerti ya bagaimana Tuhan, gimana Tuhan, kok bisa seperti ini. Sebelumnya sampean pernah mempelajari nggak tentang ilmu dasar tauhid? Dan menurut saya, kita hanya perlu percaya, kita hanya perlu melakukan apa yang diperintahkan. Seperti itu. Dan apabila kita ingkar, pasti juga ada balasannya. Jadi gini,
ketika kita lihat orang baik, orang yang selalu memberi sedekah, tapi wong kuwi mesti kena musibah juga. Nah, otomatis kita berpikir kan, wong apik, padahal aku wong apik, tapi jek kena musibah terus iku derajatnya setinggi gitu loh. Pindah derajat lebih tinggi lagi, pahalanya juga lebih banyak lagi. Ning dunia soro, tapi di akhirat insya Allah ya wis penak. Apapun yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan itu bisa jadi jaminan surga. Iku sing jadi patokan manusia di dunia. Surga. Ya wis iku tujuan akhir. Oke, saya rasa diskusi ini cukup sampai di sini karena memang jika kita teruskan tidak akan ada habisnya karena ya yang satu berpegang pada teori dan saya berpegang pada logika. Dan dalam diskusi ini perbedaan pendapat itu wajar dan kita sebagai manusia yang bijak harus bisa saling menghormati perbedaan pendapat tersebut. Dan saya pikir ini sudah cukup. Walaupun hanya sepenggal dari ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang berarti tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan makna dari kata tersebut itu kita kembalikan kepada mindset kita masing-masing. Kenapa? Karena perbedaan pendapat itu bisa terjadi dan kita punya pendapat masing-masing. Cukup sekian. Saya Muhammad Nur Syarifullah dan teman saya Emiratur Rosida mengucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kata-kata yang kurang sopan atau mungkin ada kesalahan-kesalahan kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.